bilang nggak usah naik demo ini, demo kecelakaan. Di depan ada bis, di depan ada bis. Waktu itu kan karena buru-buru mau ngejar kapal, mau ya merinding saja. Pas mau nyalip ke sini lagi dah dengar bisikan, nggak usah kamu salip dong. Ya karena saya mikirnya di rumah Datuk banyak yang begini-beginian kan, titik baliknya yang kayak begini nih pas kuliah aja. Puncak. Udah mulai masuk ke fase yang next level. Ya. Oke, nah seru nih. Gimana? Situ mulai mata saya sakit. Cuman dia gelap, yang lain yang kelihatan. Pas kita lakukan dengan benar malam ini, Mas. Oke, mungkin kita gini aja, Mas. Jadi ini adalah episode perdana untuk Mas Abi. Kita panggilnya Mas Abi ya, biar lebih menyatu. Jadi Mas Abi ini adalah teman kami, teman dekat kami yang inilah mempunyai kemampuan yang diberikan oleh yang sang pencipta untuk merasakan, melihat, bahkan pun bisa dibilang praktisi di dunia supranatural gitu, Mas ya. Bisa dibilang seperti itu. Apa gimana? Apa bahasanya juga ya? Ya untuk kalau bahasa awamnya kan untuk praktisi lah ya. Praktisi kan. Mungkin bisa diceritakan dulu, Mas, bagaimana awal mulanya bisa menjadi seorang seperti ini gitu. Yang punya kemampuan, yang bisa merasakan sesuatu yang janggal. Silakan, Mas, diceritain Mungkin dari kecil dulu. dari kecil Ya, atau gimana? Dari kecilnya seperti apa gitu, gimana? Oke dah. Yang ringan-ringan aja. Iya. Nanti kalau yang berat-berat dikira ODGJ gitu. Ya kan makanya kita yang ringan-ringan dulu. Nanti ada untuk episode Mas Abi ini ada beberapa, nanti kita akan up videonya. Nah, mungkin ceritakan dulu, Mas. Kalau film kan dari awal dulu nih gimana, seperti apa, dari kecil seperti apa. Pengenalan karakter. Iya betul. Harus dikenalkan dulu karakter. Kalau dari kecil itu di rumah, kalau yang gaib-gaib itu memang udah nggak asing lah. Cuman kan kita yang waktu kecil belum paham lah namanya yang kayak begitu, karena waktu saya kecil kan nggak tinggal sama orang tua, tinggal dibesarinnya sama datuk juga. Oh, datuk, oke. Manggilnya datuk ya? Ya, Kakek berarti ya? kakek, karena panggilan untuk orang orang Kalimantan lah, manggilnya datuk. Oh, berarti datuknya dari Kalimantan. Oke. Silakan, Mas. Setelah itu, Nah, karena dari kecil sudah terbiasa dengan kayak begitu, dibesarin sama datuk. Terus sempat juga dulu ada paman saya, ya mungkin itu ada pengaruhnya dari Baluk lah kita sebut. ya. Dia gimana tuh? Dia dulu sebelum ganti namanya dia kulitnya tuh kayak ular bersisik. Paman. Ya, Berarti saudaranya bapak? ya adiknya bapak. Adiknya bapak. Oke. Akhirnya diganti namanya sama Baluk. Oh. Ini ceritanya bapak ini. Ya, ceritanya bapak dulu. Ya, Oke. karena kan kita masih kecil kan belum. Ya, belum paham lah gitu-gitu, masih main aja kerjaannya. Dia masih umur 2 tahunan. Oke. Setelah itu, Ganti nama, pakai namanya leluhur yang di Kalimantan. oke.
akhirnya berhenti. Normal lagi, normal sudah sampai sekarang. Ya, sekarang normal ya? Normal. Berarti ngaruh ya namanya. Terus ya karena saya tinggalnya dan dibesarinnya di rumah datuk tuh, ya sering sih kejadian. Ada memang sosok, kita manggilnya Keribu. Sampai sekarang saya manggilnya Keribu. Keribu. Ah. Keribu itu siapa? Dia teman mainnya bapak saya dulu. Sebentar, Keribu ini manusia atau bukan? Bukan. Makhluk astral lah bahasanya. Oh, makhluk astral. Iya, kayak jin-jin gitu. Cuman dia kecil, rambutnya Keribu. Oh, bentukannya, sosoknya kecil, Ya, rambutnya Keribu. Cewek. Sampai sekarang masih tetap suka ngikut kan. Lu blending sama. Berarti dari zamannya bapak itu. Ya, dia dulu temannya bapak. Ya, teman bapak samayan. Oke. Setelah bapak besar, pas segala macem, lahirlah Mas Abi nih. Ya. Mas Abi, terus kemudian Saya temannya main ikut bener. Mas Abi main. Oke. Saya sering kalau jam Lintas maghrib generasi, ya. habis azan itu sering dah minta izin ngajak main kan. Karena Oh. dulu kan di sekitaran rumah tuh masih banyak kebun. Tapi bapak tahu? Tahu. Maksudnya bapak tahu kalau si Keribu ini mau main sama anaknya? Tahu. Masya Allah. Karena dia juga dulu waktu masih kecil sering diajak main sama dia. Oke, ya udahlah main, karena dia Iya. tahu nggak mungkin mau dicelakai gitu Nggak kan. mungkin lah. Mau sekedar main-main aja. Oke, terus Ya pergi main. Pulang pas habis sisa baru pulang. pulang. Sampai sekarang juga dia tetap tinggal sih di rumah. Oh. Kalau saya ajak ikut, ayo ikut. Pada gabut-gabut di rumah ikut. Ayo ikut nongkrong. Gabut-gabut. Ada ya. Dia sudah di rumah, jaga rumah. Ya, Tapi dia sifatnya tidak mengganggu ya, dia cuma Enggak. menjaga ya. cuman menjaga. Menjaga ya, kalau ada yang aneh-aneh gitu. Wajahnya nggak serem, Mas? Enggak. Enggak ya. Seperti biasa berarti. Biasa, kayak anak kecil biasanya sudah, tapi rambutnya Keribu. Warna coklat. Ya kayak dia mirip-mirip bule itu dia Boleh ya. Jangan. Terus setelah itu SD. 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 nggak terlalu banyak sih masalah-masalah kayak begini. Ya paling karena SD dekat rumah. Karena SD dekat rumah, jadi familiar lah sama yang kayak begitu-begitu di rumah itu. Penunggunya inilah, penunggu itulah. Jadinya familiar. Jadi semua yang gaib-gaib di rumah itu, yang di sekitaran rumah lah, yang inilah, yang itu, semua saya kenal akhirnya. Iya, jadi Sampai terbiasa sekarang, ya. Ya. Berarti memang Mas ini terlahir memang dari lingkungan yang sudah kental dengan hal-hal Ya. seperti itu ya. Jadinya udah enggak, Nggak kaget ya, lagi enggak ya. kaget lah karena di rumah tuh memang udah terbiasa dengan yang hal-hal gaib itu. Oke. Berarti itu SD masih belum sadar ya? Belum. Belum sadar, ngiranya itu masih itu manusia gitu Ya. main gitu ya. Terus kapan kira-kira Mas itu sadar baru bahwa kayaknya itu bukan gini deh, kayaknya saya beda deh, kayaknya saya gini deh. Mulai kapan tuh kira-kira? SMP lah kayaknya. SMP udah mulai paham. Paham sih, cuman belum yang paham-paham sekali lah. Cuman ngerasain kok setiap saya ada mau kejadian atau mau apalah bahaya atau apa, kayak ada yang ngomong, kayak ada yang ngejagain. Berarti kayak bisa ngelihat sesuatu yang akan terjadi di masa Ya. depan gitu ya? Iya. Karena dulu waktu SMP kelas berapa waktu itu? Ya kelas 3 lah. Kelas 3 SMP, oke. Apa kejadian bukan yang paling memorable pas SMP yang kejadian benar-benar ini misalnya gini, ada kejadian gini nih, mau ada kejadian gini, mungkin masnya masih ngebatin kan, Ya. nggak ngomong ke orang, tapi beneran kejadian gitu. Ya, Itu ada nggak kayak gitu? Ada. Apa contohnya Mas? Pernah nggak kayak gitu? Sering kejadian kayak begitu. Misalnya waktu itu kan saya sekolah di SMP 1 Mataram. Oke, SMP 1. Waktu itu pernah kejadian, kan waktu itu ya masih lah zaman-zamannya Bemo Kuning.
Oh iya, benar-benar. Masih Angkot zaman- ya. Kalau di kota-kota besar tuh angkot. Masih zaman-zamannya bemo kuning. Pas mau pulang Kopet. sekolah siang, saya bilang nggak usah naik bemo ini. Dia mau kecelakaan nanti ini. Masnya ngomong sama siapa? Hah? Saya yang dikasih tahu. Oh, ada yang bisikin. Ya, nggak usah naik bemo yang ini. Dia mau kecelakaan. Akhirnya saya kan Oke. ya bingung juga. Siapa sih yang ngomong? Cuman ya udahlah. Oh, berarti masa nggak lihat siapa yang ngomong, tiba-tiba Ya, ada jadi kuping ya. gitu kan ya? Oke. Terus setelah itu nggak jadi naik itu, Nggak jadi. naik bemo yang lain. Akhirnya diam dulu lah di halte depan diam BI. dulu. Iya. Kan masih Oh, ada iya, halte iya. depan BI. Namanya Ada depan BI. ngobrol, ngerokok sembunyi-sembunyi, masih belajar ngerokok. Belajar ngerokok. Nakal. Terus. Akhirnya nggak ada lah 15 menit ya, sekitaran 10 menit beneran di depan Irama tuh dia tabrakan demo. Depan Irama deket dong. Iya. Dan nyampe berapa meter? Iya, baru jalan disikat sama mobil yang nyebrang dari selatan. Dari selatan, dari Ada gang kecil yang- Kaliwang, Ya, Iya. ada yang gang kecil itu dari yang yang mau ke Karang Perungnya. Iya, benar. Di Lolos situ kan, deh, ada perempatan ada tuh. perempatan yang agak miring itu. disikat. Iya, Tapi nggak ada korban jiwa. ada waktu itu. Entah itu. keras dong berarti? Oh, iya. Kan itu jalur rame ya, maksudnya Iya, dalam artian jalur itu kan rame, jalur cuman- anak sekolah, tapi kok ngebut ya? Cuman ya waktu zaman itu kan enggak yang serami sekarang yang sampai macet. Tapi pas bubaran sekolah kan rame mas. Iya. Entah bagaimana mungkin ceritanya, cuman Oh. ya kronologi. Yang jelas poinnya itu bener gitu kan, Nah. bener jangan naik itu. Nah, Oh, adalah. Ih. Berarti kayak ngelindungin dia, misalnya jangan gini gitu. ya. Pokoknya setiap ke tempat baru, mana lah main dulu kan. SMP udah mulai kesana kemari soalnya. Ada lagi nggak mas, misalnya yang kejadian kayak gitu? Misalnya kayak tadi itu dah, contohnya jangan gini gitu. Ada Waktu itu di Kelungkung. di Bali. Ya. Oke. Tapi ini yang udah SMA sih. kelas Oh iya, satu. oke, nggak masalah. Udah Di SMA. SMA kelas 1. Belum ada bypass mungkin kayaknya dulu. Iya. Oh, masnya kan zaman dulu itu mungkin masih pakai jalan Masih kampung. jalur lama lah. Ibaratnya kita mau ke Dari Denpasar. Kelungkung ke Denpasarnya perlu berjam-jam itu. Ya. Ngikut-ngikutin jalan ini dulu. Belum ada bypass terus. Pernah ya, mungkin udah masuk daerah Kelungkung atau apa yang pinggirnya udah laut. Kan pakai motor. Mau balik ke Lembar lah. Oke. Di depan ada bis. Di depan ada bis. Waktu itu kan karena buru-buru mau ngejar kapal. Mau ya merinding saja Merinding terus merinding. mau ya ini ya maunya sih mau nyalip bis ini. Oke. Cuman dilarang. Nggak usah kamu salip deh. Yang di depan siapa? Masnya apa temennya? Saya yang paling depan. Yang bawa motor. Ya, saya yang jadi depan bawa motor waktu itu. Temennya goncengan di belakang. Terus ramean lah ceritanya, dulu ada 5 motor lah. Oh iya, 5. Cuman saya yang paling depan. Sebentar, ini masing-masing bawa motor apa bawa boncengan? Semua goncengan. Semua goncengan. Berarti Ya. masnya ada teman ya di belakang ya? Ya, ada teman di Oke, belakang. oke. Terus. Pas mau nyalip ke sini, lagi dah denger bisikan, nggak usah kamu salip dah. Oke. Nanti ada truk di depan nih mau lewat. Shit, ada truk. Entah. Akhirnya kan karena udah pernah kejadian kayak gitu, nggak jadilah saya salip di sini. Ada orang ini bukan temen. Orang Pengendara lain lah. Ya, Pengendara lain. pengendara lain ngebut dari belakang, nyalip di sini. Dia yang kejepit. Dia yang di tengah-tengah antara truk sama bis ini papasan. Sorry, jadi ini kan bis nih. Ya dia bis. ya dan kebetulan jalannya Masnya memang- dari sana. Ya. Set. Begitu mau nyalip nih kan ini. Di sini. Ya di tengah-tengah. Di sini ini nyalip nih, ini bis, ini truk. Truk Gini dia. Iya, dia tengah-tengah kejepit. Karena kan jalur waktu di Kelungkung itu modelnya jalannya nggak lebar juga. Nggak lebar dan mobil-mobil Ya besar. pas-pasan lah. Mobil Untuk besar. mobil besar, pas-pasan kalau papasan. Set. Ini
jatuh lah yang kejepit ini. Hah? Udah jatuh, tahu-tahu kepalanya Wah. Kepalanya tuh sendiri dia, bapak-bapak, Sendiri. ibu-ibu. Bapak-bapak, enggak sih dibilang bapak-bapak. Masih muda. Ya, masih muda lah. Umuran 20-an Ya, ya. masih zaman motor 2 tak lah dulu. Oh. Waktu itu ya ingat betul sih sama motornya ada pakai RX kick nih. RX Kings. Oh, ngebut berarti itu. Ngebut Dia dari mau, dia belakang. karena mau nyalip pasti ngebut kan. Terus udah ada perlawanan. Panik lah dia. Panik, kejepit. Kejepit. Oh my god. Ya ampun. Buset. Tapi masih belum tahu siapa yang bisikin itu, Mas. Masih belum tahu. Masih, ya saya mikirnya, oh ya mungkin, ya karena saya mikirnya di rumah datuk saya banyak yang begini-beginian kan, mikir oh Ya, paling datuk saya yang punya. Tapi dalam artian masih mas-mas waktu itu berpikir tidak mencari tahu siapa, kenapa, dan bagaimana. Tapi mas itu lebih berpikir, oh ya, oh paling punya datuk nih bisikin Ya, jaga karena tidak saya. ada kita berpikiran yang kayak begini. Karena mungkin kalau saya ambil kesimpulan, karena masnya kan dari kecil sudah terbiasa dengan hal seperti Iya. itu. Jadi begitu ada bisikan yang tidak terlihat, masnya langsung berpikir, oh ini kayaknya ada yang jaga, mungkin punyanya datuk, gitu ya. Karena waktu itu kan enggak yang kayak sekarang, belas-belasan lah saya bisa ngeliat kan. Kalau dulu dia Masih saya sama. dia kayak ada fasenya waktu itu. Iya. Karena masih muda kan, Ya. kecampur sama emosi yang belum stabil. Ya. Mungkin ya. Kalau sekarang kan seiring berjalannya waktu kan manusia kan tambah dewasa, Mas. Dari cara berpikir, dari cara bersikap. Iya. Terus setelah itu, setelah kejadian kecelakaan itu, akhirnya aman sampai Lombok aman. Aman lah sampai Lombok. Ke Lombok aman ya, nggak ada kejadian apa. Cuman ya ngeri juga lihat kepala. Buset, siapa yang nggak ngeri? Cuman ya, teman-teman ngomong, untung kau tidak nyalip deh. Iya. Karena udah saya duga pasti kau bakalan salip di sini deh. Iya. Karena udah ngambil ancang-ancang. Ya kan? udah ngambil ancang-ancang, cuman kok bisa kau tidak jadi nyalip deh. Iya tuh. Ngeri juga ya. Nah kalau misalnya, kalau kan berarti nih sudah ini nih SMA nih, Ada isi- kuliah. Ya, kuliah. Gimana pas Nah, kuliah? titik Kan baliknya yang kayak begini nih pas kuliah ini. puncak Udah mulai masuk ke fase. fase yang next level. Ya. Oke, nah seru nih. Gimana? Situ mulai mata saya sakit. Oh berarti matanya sakit udah mulai dari ini ya? Ya. Pas dari- kuliah, Mas, ya? Ya udah. Ya kalau bisa dibilang waktu itu saya semester 3 umur 20 lah. Oke. Umur 20 tahun, mata yang kanan atau kiri ya? Dua-duanya. Oh dua-duanya. Dua-duanya. Sakitnya itu benar-benar sakit yang kayak gimana, Mas? Tidak bisa tanpa sebab, tiba-tiba aja gitu? Iya, dia tiba-tiba kayak nggak bisa ngelihat sudah sama sekali. Sama sekali. Ya, sempat Terus? waktu itu nggak bisa ngelihat sama sekali. Akhirnya ke dokter udah, cuman dokter menganjurkan untuk operasi Oke. waktu itu karena dibilang glukoma. Glukoma. Oh iya benar, glukoma kan penyakit mata tuh glukoma. Karena dokternya kan mendiagnosa glukoma. Cuman ya orang tua di rumah kan nggak nyerah gitu. Karena pemikiran mama bapak saya nih ya medis sama non medis harus balance lah, Ya betul, saya setuju tuh. harus balance. Akhirnya nanya lah ke ada di Banyumulak. Saya memang ini yang kedua kali ke sini. Sebelumnya pernah ke sana. Dulu masih kecil. Oh masih kecil, Ya. jadi rentan waktunya agak jauh Tapi ya. rentang waktunya udah lama lah. Agak jauh ya, ya. Belasan tahun. Kayak di sana mama saya nanya kalau emang sakit medis biar dioperasi, kalau enggak ya apa obatnya, kan siapa tahu di sini tumpunya ada. Iya.
tuh ngomong operasi dah. Ini pembayarnya. Cuman waktu itu Muji ngomong pakai bahasa Sasak, bayar rugi atau apa pokoknya bahasanya. Bayar apa mas? Bayar rugi. Bayar rugi. Bayar rugi dia bilang, Pak. Bayar rugi, oke. Terus? Cuman kan nggak paham. Ya udahlah, akhirnya operasi. Operasi dua-duanya. Sebelah Yang kanan aja, karena yang kanan. waktu itu dia langsung tiba-tiba yang kiri udah nggak bisa ngeliat. Oh, yang kiri ini langsung konslet Langsung kayak orang gelap. mati lampu gitu ya? Ya cuman dia gelap, yang lain yang kelihatan, Yang lain tuh maksudnya? yang makhluk-makhluk nggak kelihatan. Enggak. Ya jadinya dulu saya ngeliat orang tuh kayak dua jadinya, satu ngeliat manusia, satu ngeliat begituan. Oh, jadi yang sebelah ini bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Ya, Yang satu ini normal. iya. Kadang bingung juga akhirnya kan jadinya, karena dua yang Berarti dilihat. awal-awal pasti bingung ya? Ya, Sebentar, kita balik dulu ke operasi. Setelah operasi itu berhasil kan? Ya. Berhasil operasi yang kanan. Yang kanan akhirnya bisa melihat lagi. ya ngeliat nggak normal sih, tapi setidaknya masih Setidaknya bisa bisa ngelihat lah ya. Mungkin tidak sempurna mata pada umumnya, tapi paling tidak syukurnya masih bisa melihat. Berarti yang kiri ini sudah plek seperti itu, tutup gini deh ya. Ya udah gelap sama sekali. Gelap sama sekali. Warna pun tidak melihat. Nggak kelihatan apa-apa, sinar pun nggak kelihatan. Sinar nggak kelihatan, oke. Cuman yang gaib-gaib yang kelihatan Kalau yang gaib-gaib itu jelas terlihat mas, jelas. dengan dua bola mata, Jadinya dua. kita. sejelas-jelasnya. Nah, Berarti ya mungkin apa ya, diambil setengah untuk melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan orang awam gitu ya, setengahnya lagi untuk menjalani hidup biasa. lah, anggapannya gitu ya, menjalani hidup di dunia lah gitu kan. jadinya kayak balance lah jadinya. Ya. Terus kemudian setelah operasi itu, setelah segala macam, jadinya berusaha Berdamai lah. beradaptasi dengan dan kondisi berdamai, dan ya, berdamai. berdamai dengan keadaan juga Berarti sampai sekarang mas ya? sampai sekarang. Sampai sekarang. Asik. Gitu ya. Berarti yang kiri ya yang tidak bisa ya, yang kanan masih oke. Oke, setelah itu berarti apa yang terjadi setelah itu mas? Kayaknya itu yang untuk menjadi next levelnya kayaknya itu Ya, mas ya. dia ada kayak ada fase-fase gitu. Hmm? Pas zaman kuliah misalnya, ya karena saya juga ada ikut organisasi kampus misalnya kemah ke Sesawot, ada ini dia kelihatan sudah, oh saya kasih tahu teman nggak usah sini. Oh iya ya, jadi Jadi adalah manfaatnya. ya ada manfaat, misalnya orang mau kencing di sana nih, jangan kencing di sana, itu ada ininya, Ya. boleh sembarangan gitu ya. Kencingnya mending di sana yang nggak ada memang apa-apanya gitu Ya, kan. jadinya adalah kegunaannya jadinya. Ya mau ya namanya Tuhan tuh kan Ya biasanya ngasih. ngasih yang terbaik lah untuk ininya. pasti nggak mungkin tak ada manfaat. Nggak mungkin sia-sia gitu Ya. ya. Pasti ada aja manfaat. Iya sih, saya percaya itu. Wah. Terus berarti apa yang terjadi lagi setelah itu mas? Mungkin ada sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya, tapi setelah masnya mendapatkan mungkin sesuatu yang baru harus diadaptasi. Apa yang mungkin yang terjadi? Nah, selama berapa tahun tuh ya landai-landai aja awalnya. Landai-landai aja, ya biasa lah kita hidup normal. Menjalani hari seperti Ya, biasa. seperti biasa, cuman ya tetap Kak, bisa ngeliat kayak gitu. Cuman nggak pernah ngomong ke orang gitu. Orang tapi tahunya, orang cuman tahunya, ya saya sakit. Tapi saya nggak pernah cerita. Pernah cerita. Nggak pernah cerita. ke Siapa orang. tahu mungkin kan setelah masnya mungkin sakit seperti itu, siapa tahu bisa dapat ilmu yang lebih tinggi, misalnya kayak astral project gitu atau apa gitu kan. Tapi astral itu, bisa Mas? belum itu mas. Belum ya? Belum.
Dia ada fasenya memang. Oh iya. Dia ada fasenya. Transisi lah ya. Nah waktu itu adalah nih orang nyewa depan rumah. Saya manggilnya Mas Jawa aja. Tapi Karena dia dari Jawa. ya dia nyewa di depan rumah itu 2006 sampai 2011-an lah. 2011-an ngomong nggak pernah, saling tegur nggak pernah. Oke. Padahal dekat. Oke. Ngomong nggak pernah, saling tegur nggak pernah, kayak biasa lah. Nah mungkin itulah sekitar awal-awal 2012. Awal-awal 2012 saya lagi ngopi lah di rumah Datuk sore-sore. Entah apa maksudnya, tiba-tiba dia nyamperin, Mas ini. ya Mas Jawa ini, ya kalau kita bilang 2006 sampai 2012, 6 tahun nggak pernah ngomong, nggak pernah saling tegur. Tapi lihat dia, Iya, tahu dia. papasan. Papasan. Ya. Cuman ya udah cuek aja. Nggak pernah ngomong. Terus apa yang terjadi setelah itu? Dia nyamperin, Samperin masnya? tiba-tiba lah dia ngomong. Dia bilang, Mas, dia aneh rumah datuknya nih. Dia tiba-tiba ngomong gitu. Ya, yo aneh kenapa Mas? Ya, boy, dia beda auranya nih sama rumah-rumah yang di sini nih. Kayak ada barang ini dia bilang. Oke. Terus Dia nanya lah akhirnya. Kayaknya Datuk punya keris. Dan saya memang tahu Datuk punya keris itu dulu bapak saya pernah dikasih bawa. Cuman waktu itu dipinjam sama ada paman. Karena dia baru pindah rumah lah untuk sirap rumah, untuk mengamankan lah Ya. gitu. Terus apa katanya? Saya iyain loh, ya ada Datuk punya keris, cuman nggak di sini, udah dipinjam sama paman itu, saya bilang. Terus dia ngomong, ambil dah. Ambil, suruh saya ngambil. Saya bilang nggak mungkin dikasih Mas, saya bilang. Mungkin dikasih orang punyamu itu. Berarti si mas-mas Jawa ini bisa kayaknya ya, bisa melihat sesuatu juga ya. Iya, kayaknya sampai dia bisa ngomong Iya, kayak iya. gitu kan. Terus Terus akhirnya malamnya langsung saya pergi ke rumah paman saya ngambil. Ya karena katanya Mas Jawa ini, kamu datang kamu ambil pasti dikasih, dia bilang. Ya benar, saya sampai sana. Kadang saya juga tumben-tumben ke rumah paman saya. Ditanya lah sama dia, ya, tumben kesini ada urusan apa? Saya mau ngambil kerisnya Datuk, saya bilang. Oh iya, tunggu bentar. langsung dikasih Langsung saya bawa pulang. sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti memang kayak memang ada apa namanya, tuannya gitu kan, tuannya siapa yang ini memang diperuntukkan untuk masnya gitu kan. Jadi terus setelah dapat keris, Hilang lah. Nah cuman setelah megang kayak begitu tuh kayak hidup saya tuh kayak berbalik 360 derajat. bukan 180 lagi 360, muter berarti. Gimana? Yang biasanya hidup normal terus ada aja kejadian-kejadian aneh tiap hari, mimpi aneh-aneh Di sekitar. ya. Yang awalnya juga saya kalau ya curhat dikit lah, Ya. dari mulai hubungan asmara sudah nggak bakalan bisa lagi. Oh gitu. Ngaruh ke sana juga Mas. Nah, Iya. Terus apa yang paling mungkin paling membekas lah di ingatan masnya itu yang terjadi setelah dapat keris itu? yang mana
mana dulu nih? Dia banyak soal. Yang paling inilah yang Kalau spesifiknya ya yang paling ini, yang paling membekas lah pokoknya, yang paling wow gitu, paling yang gitu, yang gitu. oh, nah ya itu kan mungkin waktu itu ada mungkin 2 minggu atau 3 minggu setelah saya ambil keris itu, datuk saya kan mulai sakit-sakitan. Tua dan umur sudah ya. Udah umur lah 80-an. Nah sebelum sempat almarhum ini ngomong jaga baik-baik, cuman itu yang bisa saya kasih, nggak ada harta yang saya kasih. Datuk ngomong gitu. Ya cuman kamu aja yang apa yang dimauin sama dia. Oh, Karena nggak ada lagi yang lain kan. dipilih gitu ya. Ya. Karena memang dari semua misan-misan atau saudara-saudara datuk tadi yang mau belajar sama dia itu nggak ada yang diajarin. Nggak ada, nggak mau dia. Terus pada akhirnya Saya yang nggak pernah minta, iya biasa gitu dia, Mas. nggak pernah Yang paling mikirin cuek begitu biasanya, ya, yang nggak paling pernah mikirin cuek. yang begitu-begitu, nggak pernah minta, nggak pernah yang gimana. Saya yang dikasih semuanya, cuman ya seminggu mungkin lah sebelum dia meninggal tuh, Seminggu sebelum Datuk meninggal. sempat mimpi. Di mimpi itu ada 3 sosok lah di mimpi itu. Ada datuk saya, ada balok. Cuman balok ini saya kenal mukanya karena lihat dari foto aja. Nggak ketemu secara hidup Nggak gitu kan. pernah, karena dia udah meninggal kan. Bapaknya Datuk dah gitu ya. Ya Oke. melihat dari fotonya Oke. aja. Sama ada Satu lagi siapa? sosok pakai zirah perang orang Kalimantan itulah, kayak panglima gitu. Serius, Mas? Iya, Tapi mukanya kelihatan. mukanya pakai topeng kayak orang mau perang. Terus. Terus di mimpi itu datuk saya ngomong, lagi seminggu saya pergi dia bilang, kamu udah yang jaga semuanya, jaga keluarga, jaga adik-adik. Terus ya di mimpi itu cuman balok sama sosok yang pakai baju perang nih kayak ngambil sesuatu lah, dia ngeluarin sesuatu dari mulut datuk sana. Tapi bentuknya itu bentuk naga yang api, cuman tulisan Al-Quran semua. Kayak apa sih, kayak rajahan Arab gitu ya? Ya cuman dibilang rajahan tak juga, kayak dibilang kaligrafi. Ya bukan, cuman dia tulisan Al-Quran full dah, tulisan Al-Quran tapi api berbentuk naga dikeluarin mulut datuk, dimasukin ke mulut sih. Pas lagi Masnya bengong gitu, tiba-tiba diginin, wah masuk gitu. Dimasukin, udah masuk, bangun lah akhirnya. Mimpi atau gimana? Kayak nyata rasanya. Ya, mimpi atau gimana? Cuman saya mikir kan, oh ya mungkin sih datuk lagi sakit kan. Iya. Mungkin dia mau pergi. Nah, benar setelah seminggunya nggak ada yang sadar datuk tuh meninggal, cuma saya aja yang tahu. Pas tidur berarti. Iya, itu habis sisa ya. Berapa umurnya, Mas? 85 lah. 45 ya, udah tua kan. Ya mungkin nanti untuk lebih, kayaknya ini datuknya ini memang bukan orang sembarang kayaknya, Mas. Kalau saya lihat dari, bukan lihat, saya dengar dari cerita Masnya itu ada orang berbaju zirah perang. Merinding saya, Cok. Serius. Baju perang gitu, terus ada balok, terus ada mengeluarkan naga api yang bertuliskan Al-Quran. Itu wow. Mungkin nanti kita bisa bahas di episode berikutnya, Mas ya. Tapi Aman. atas seizin Mas Abi.
karena kan kita kan tidak bisa menceritakan sesuatu tanpa seizin yang bersangkutan atau keluarga orang terdekat. Kalau emang diizinkan, kita nanti bahas di episode kedua. Oke? See you guys.